Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk Bapak Andrian, selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap salah satu museum, yaitu Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, di antaranya Sarah Ramawati, Aprilianti Dwi, Aisyah Balkis, dan saya sendiri sebagai moderator Haris Fadilah. Baiklah, langsung saja membuka materi yang akan disampaikan rekan saya, Sarah Ramawati. Pada Sarah Ramawati, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan sejarah Museum Mandala Wangsit. Museum ini diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi Kolonel Ibrahim Aji pada tanggal 23 Mei 1966. Gedungnya peninggalan Belanda. Pada awal pembangunannya, gedung ini berfungsi sebagai tempat tinggal para perwira Belanda. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, gedung ini merupakan salah satu markas perjuangan yang digunakan untuk melawan Belanda. Museum Wangsit Mandala Siliwangi adalah museum militer yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Siliwangi merupakan nama komando daerah militer TNI AD di Jawa Barat dan Banten yang namanya diambil dari Raja Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran yang kekuasaannya konon tak terbatas. Juga arif dan bijaksana serta wibawa dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan arti Mandala Wangsit merupakan sebuah tempat untuk menyimpan amanat, petuah atau nasihat dari pejuang masa lalu kepada generasi penerus melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Sejarah konstruksi. Konstruksi yang memiliki gaya arsitektur latte romantisme dibangun pada tahun 1910 sampai 1915, yakni pada masa kolonial Belanda sebagai tempat tinggal perwira Belanda. Namun tempat ini diambil alih oleh pasukan Siliwangi dan digunakan sebagai markas divisi Siliwangi, Militer Akademi Bandung. Pada tahun 1949 sampai 1950 setelah kemerdekaan. Konstruksi ini berdiri di atas tanah seluas 4.176 meter persegi dengan lapang konstruksi 1.674 meter persegi. Pada tanggal 23 Mei 1966, konstruksi ini menjadi sebagai Museum Wangsit Mandala Siliwangi yang disahkan oleh Panglima Divisi Siliwangi ke-8, yaitu Kolonel Ibrahim Aji. Pada tahun 1979, gedung ini dibangun atau direhabilitasi kembali menjadi gedung berjenjang 2. Akhir disahkan pada tanggal 10 November 1980 oleh Pangdam Siliwangi ke-15, Maijen Yoga Sugama, dan prasastinya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia kedua oleh Soeharto. Tokoh-tokoh yang berkaitan. Yang pertama, Prabu Siliwangi. Kedua, Letnan Kolonel Adolf Gustav. 3. Bung Karno. 4. Bung Hatta. 5. Kapten Raymond Westerling. Ke-6, Dr. Sumokil. 7. Abdul Kahar Muzakar. 8. Aha Nasution. Slide selanjutnya mengenai koleksi Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Museum Mandala Wangsit sendiri dibagi menjadi 3 fase: pergerakan nasional, kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Terdapat 11 ruangan termasuk ruangan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Dari ruangan 1 hingga 10 secara berurutan merupakan tragedi ataupun kejadian bersejarah yang ada sangkut pautnya dengan perjuangan divisi Siliwangi. Mulai dari Pergerakan Nasional Indonesia hingga Operasi Sejora Timur Timur. Koleksi di Museum Mandala Wangsit ini berbeda seperti museum yang lain. Jika museum lain menampilkan waktu dibuatnya barang tersebut, di Mandala Wangsit ini lebih memperlihatkan kapan digunakannya dan cara menggunakannya, meskipun hanya sebatas penjelasan lisan maupun tulisan. Berikut contoh koleksi Museum Wangsit Siliwangi berupa miniatur yang merupakan salah satu rangkaian
penumpasan DI atau TII, di mana Divisi Siliwangi sedang melakukan operasi pagar betis untuk mengepung SM Kartosuryowiryo sebagai Ketua DI Jawa Barat di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Ada juga pakaian dan senjata pada zaman pergerakan nasional. Pakaian dan senjata tersebut masih asli dan tersimpan rapih di Museum Mandala Wangsi Siliwangi, lengkap dengan noda-noda sisa peperangan pada zaman tersebut. Selanjutnya ada koleksi museum yang menunjukkan meja yang pernah dipakai Bung Karno pada zaman akan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Koleksi tersebut lengkap dengan gelas dan poci yang digunakannya pada saat itu. Selanjutnya, senjata berat yang digunakan pada saat Perang Kemerdekaan tahun 1947 sampai tahun 1949. Koleksi museum selanjutnya yaitu merupakan contoh senjata yang dipakai untuk melawan penjajah di zaman pergerakan nasional. Masyarakat Indonesia saat itu melawan para penjajah hanya menggunakan benda-benda seadanya tanpa persenjataan lengkap seperti penjajah. Selanjutnya ada senjata-senjata yang memiliki kekuatan mistis yang digunakan masyarakat Indonesia dulu untuk mengusir para penjajah di zaman pergerakan nasional. Gambar di atas menunjukkan senjata yang dipakai oleh penjajah yang menjajah Indonesia pada zaman pergerakan nasional. Pada zaman tersebut, rakyat Indonesia melawan dengan senjata seadanya. Selanjutnya, slide dokumentasi, silakan diperhatikan. Ketika memasuki ruangan pertama Museum Mandala Wangsi Siliwangi, kita akan menemukan badge museum beserta makna-maknanya. Kita akan melihat koleksi-koleksi peluru yang digunakan ketika melawan penjajah. Ada senjata-senjata mistis dan koleksi keris yang digunakan ketika zaman pergerakan nasional. Selanjutnya merupakan salah satu senjata mistis lainnya. Terdapat beduk yang digunakan masyarakat Indonesia dulu untuk mengingatkan masyarakat sekitar beribadah. Lalu terdapat juga pentungan yang digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat Indonesia dulu. Dan yang terakhir di ruangan pertama kita akan melihat koleksi senjata dan pakaian pada zaman pergerakan nasional. Di ruangan selanjutnya terdapat senjata yang digunakan pada saat zaman dahulu yang ada juga pada ruangan sebelumnya, seperti senjata laras panjang.
Miniatur replika pada saat perang zaman dahulu agar kita membayangkan perang saat itu. Ruangan selanjutnya terdapat alat bantu perang pada saat itu. Salah satu contohnya yang dapat dilihat di sini yaitu tangga. Selanjutnya terdapat gambaran atau lukisan peta Indonesia pada saat itu. Di samping itu juga terdapat baju yang digunakan pada saat perang serta senjata berat yang digunakan pada saat perang kemerdekaan tahun 1947 sampai 1949. Terdapat miniatur replika perang seperti pada di ruangan sebelumnya. Ini juga salah satu miniatur yang merupakan rangkaian penumpasan DITI di mana Divisi Siliwangi sedang melakukan operasi Pagar Betis untuk mengepung SM Kartosuwiryo sebagai Ketua DI Jawa Barat di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Di ruangan selanjutnya juga terdapat senjata-senjata yang seperti di ruangan sebelumnya, senjata laras panjang, serta senjata berat yang juga ada di ruangan sebelumnya. Selanjutnya ada baju-baju tentara yang digunakan pada saat perang zaman dahulu. Ada juga senjata berat seperti di ruangan sebelumnya, dan juga not lagu-lagu daerah yang terpampang di dinding, serta baju-baju yang terpakai pada saat zaman penjajahan dahulu, serta masih banyak lagi senjata laras panjang yang terpampang di dinding. Kondisi museum. Dari keadaan keuangan yang cukup terbatas, Museum Mandala Wangsit Siliwangi sendiri berhasil dalam menjaga koleksi-koleksinya meskipun hanya mengandalkan uang tiket masuk dan sumbangan dari relawan. Kondisi koleksinya sendiri masih cukup terjaga meskipun menggunakan pendanaan yang bisa disebut seadanya. Jika dilihat dari tempatnya, Museum Mandala Wangsit ini bisa dibilang cukup bersih dan apik dalam menjaga koleksinya. Sayangnya, pengunjung museum ini tidak terlihat ramai pengunjung seperti museum-museum lainnya, sehingga potensi yang dimilikinya tersia-siakan. Selanjutnya, jam kunjungan dan harga tiket. Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini dibuka untuk umum pada hari Senin sampai Kamis mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Sementara di hari Jumat, museum ini tutup lebih awal yakni jam 10 pagi. Khusus hari Sabtu, museum ini buka hanya sampai pukul 12 siang. Di Museum Mandala Wangsit Siliwangi, setiap pengunjung tidak ditarik biaya masuk alias gratis. Namun, bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi menyumbang bagi biaya operasional untuk besarannya disesuaikan dengan kerelaan Anda. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya memohon maaf atas kekurangannya serta berterima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.